Pernah nggak sih kalian mikir kenapa harga-harga bisa naik tiba-tiba? Atau kenapa pemerintah utang terus? Jawabannya bisa jadi karena kebijakan fiskal. Yuk kita kupas bareng-bareng. Halo semuanya, Kami dari kelompok 2, kelas 11B, SMA Prater Don Bosco Banjarmasin. Kenalkan, nama saya Yuan Gatres Immanuel. Saya Gopinda Nediak, saya Erlangga. Saya Fiona Christine Gunawan. Saya Gisela Fesuan. Saya Johannes Aprilian Fernando Panggabean. dan saya Dian Loreno. Di video ini kami akan membahas topik penting dalam pelajaran ekonomi, yaitu Kebijakan fiskal. kebijakan ini berperan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari loh. Dari subsidi, pajak, sampai pengeluaran negara. Yuk, simak videonya sampai selesai. Tahukah kamu, Indonesia pernah alami defisit anggaran lebih dari 800 triliun rupiah. Dan semua itu berkaitan dengan kebijakan fiskal. Lalu, apa sebenarnya kebijakan fiskal itu dan kenapa penting buat kita semua? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mempengaruhi suatu pengeluaran ataupun penerimaan suatu negara guna untuk mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara tersebut, misalnya melalui pembayaran pajak, subsidi, pinjaman publik, dan belanja negara. Tujuan akhirnya adalah menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Tahu nggak sih, kebijakan fiskal memiliki banyak peran penting, diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan harga-harga barang, menciptakan pemerataan distribusi terhadap pendapatan, memperluas lapangan pekerjaan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Semua ini dilakukan dengan pengaturan yang cermat antara pendapatan dan pengeluaran negara. Baik, selanjutnya ada fungsi dari kebijakan fiskal. Di sini terdapat 3 fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini merupakan peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran negara untuk menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya itu pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua ada fungsi distribusi. Ini upaya pemerintah untuk membagi pendapatan negara secara lebih adil kepada seluruh masyarakat, seperti memberikan BLT atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin. Dan yang ketiga ada fungsi dari stabilisasi. Ini peran pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi agar tidak terjadi inflasi, pengangguran, dan resensi, dengan cara menaikkan dan menurunkan pajak serta memberikan subsidi kepada masyarakat. Ada 2 jenis utama kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan saat perekonomian negara sedang lesu. Pemerintah menambah pengeluaran dan menurunkan pajak agar daya beli masyarakat meningkat. Contoh nyatanya adalah program pemulihan ekonomi nasional pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya ada kebijakan fiskal kontraktif. Ini dilakukan saat terjadi inflasi. Pemerintah akan mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak. Contohnya adalah pengurangan subsidi BBM di tahun-tahun tertentu. Pemerintahan manajemen kebijakan fiskal dengan beberapa instrumen antara lain pajak, sumber penerimaan utama negara. Yang kedua, belanja pemerintah seperti pelayanan publik, pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, keamanan, infrastruktur, dan lingkungan. Lanjut, yaitu pembayaran transfer. Pembayaran transfer yaitu seperti bantuan langsung tunai, dan subsidi yaitu seperti subsidi listrik, subsidi BBM. Dan selanjutnya itu pinjaman publik, yaitu utang yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Kebijakan fiskal memberikan banyak dampak terhadap perekonomian. Dampak positifnya seperti tumbuhnya ekonomi, pengangguran turun, dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, bisa juga berdampak negatif, seperti terjadinya defisit anggaran, utang yang meningkat, inflasi yang melonjak, dan ketimpangan yang makin besar.
Meski kebijakan fiskal punya banyak manfaat, pelaksananya nggak semudah kelihatannya. Ada tantangan besar yang harus dihadapi seperti harus dikelola secara efisien supaya nggak ada anggaran yang terbuang sia-sia, butuh pengawasan ketat biar nggak disalahgunakan, dan yang nggak kalah penting, harus bisa adaptif dengan kondisi ekonomi global yang terus berubah. Kalau kebijakan ini nggak dijalankan dengan hati-hati, dampaknya bisa fatal, bukan cuma merugikan negara, tapi juga masyarakat secara langsung. Jadi, kebijakan fiskal itu bukan cuma angka-angka, tapi juga alat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semoga penjelasan kami bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dukung terus edukasi ekonomi agar makin banyak yang paham. Terima kasih sudah menonton.